Selamat pagi, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami dengan materi dasar IPS pelaksanaan tugas sebagai guru. Dan kami kelompok 1 terdiri dari 4 orang, yaitu saya Marius Adianti Kamas. Saya Sarah Desanti Jenlani. Saya Nyoman Lukas Makau. Saya Oya Penny Bemolaka. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Ilmu pengetahuan sosial merupakan suatu program pendidikan yang mengintegrasikan konsep-konsep dasar terpilih dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora untuk tujuan pembinaan warga negara yang baik. Melalui mata pelajaran IPS di sekolah dasar, para siswa diharapkan dapat memiliki pengetahuan dan wawasan tentang konsep-konsep dasar ilmu sosial dan humaniora, memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial di lingkungan, serta memiliki keterampilan mengkaji dan memecahkan masalah-masalah sosial tersebut. Melalui mata pelajaran IPS, diharapkan para siswa dapat terbina menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Untuk dapat mengajarkan IPS dengan baik, maka kami Untuk dapat mengajarkan IPS dengan baik, maka kami Untuk dapat mengajarkan IPS dengan baik, maka bagi calon guru mahasiswa diharapkan dapat menguasai konsep-konsep dasar ilmu sosial. Oleh karena itu, sebagai calon guru, mahasiswa diharapkan untuk mempelajari buku bahan ajar konsep dasar IPS ini dengan baik. Buku ini dirancang untuk membantu memantapkan wawasan mahasiswa calon guru kelas sekolah dasar tentang konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial yang dipersyaratkan bagi pendidikan IPS sekolah dasar. Studi sosial atau social study bukan merupakan suatu bidang keilmuan atau disiplin bidang akademis, merupakan atau suatu bidang pengkajian tentang gejala dan masalah sosial. Dalam kerangka kerja pengkajian studi sosial menggunakan bidang-bidang keilmuan yang termasuk bidang-bidang ilmu sosial. B. Rumusan masalah. A. Bagaimana pengertian konsep dasar IPS? B. Apa dasar IPS dalam pelaksanaan tugas sebagai guru? C. Bagaimana metode pembelajaran? C. Tujuan dan manfaat. A. Untuk mengetahui pengertian dari konsep dasar IPS. B. Untuk mengetahui dasar IPS dalam pelaksanaan tugas sebagai guru. C. Untuk mengetahui apa metode pembelajaran. D. Manfaat. A. Dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. B. Dapat meningkatkan kepercayaan diri. C. Dapat memperluaskan wawasan. Bab 2 pembahasan. A. Pengertian konsep dasar IPS. 1. Konsep dasar IPS. Pada pembahasan tentang berbagai teknik pengembangan kurikulum, kita telah mempelajari tentang dasar atau titik tolak pengembangan kurikulum. Salah satu dasar atau titik tolak ini adalah konsep. Namun konsep yang dibicarakan pada bagian ini adalah konsep-konsep biasa yang merupakan generalisasi atas berbagai fakta dan kaitan antar fakta. Pada bagian ini kita akan membahas tentang konsep dasar, basic konsep, yang merupakan suatu gagasan umum yang biasanya dirumuskan dalam satu kata atau ungkapan yang berguna untuk mengidentifikasikan sekelompok orang, hal, tindakan, atau hubungan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama. Melalui petunjuk konsep-konsep dasar IPS yang menjelaskan tentang manusia dan masyarakat sebagai inti IPS, kita akan memiliki acuan atau referensi dalam pelaksanaan kurikulum IPS dalam proses belajar mengajar. B. Dasar IPS dalam pelaksanaan tugas sebagai guru. 1. Keterampilan guru. Berikut sebagai guru IPS pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu sosial. Sosial sangat diperlukan baik yang berhubungan dengan ruang lingkup bahasnya, objek yang dipelajari, metode dan pendekatan dari setiap disiplin ilmu sosial tersebut. Dengan pengetahuan dan menguasai pengetahuan dan ilmu-ilmu sosial, banyak topik-topik IPS baik merupakan konsep prinsip, generasi, teori maupun fakta.
Fakta yang bersumber dari masyarakat dapat dibahas lebih mendalam. Untuk selanjutnya, Anda diajak untuk melihat kemampuan-kemampuan dasar dari setiap disiplin ilmu sosial dalam melaksanakan tugas sebagai guru, khusus guru IPS di sekolah dasar. Yang berikut, sebagai guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, selain dapat menguasai disiplin ilmu yang diasuhnya, mampu merumuskan tujuan instruksional mempelajari, ia harus mempunyai keterampilan untuk mendaftarkan materi topik bahasan kepada siswa-siswinya. Berikut, khusus untuk bermanfaat materi topik bahasan bukankah pekerjaan yang mudah, karena untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal diperlukan sebagai kemampuan keterampilan guru itu sendiri, seperti memilih dan menemukan metode pembelajaran yang tepat, efisien, memiliki sumber mendukung siswa aktif dan sebagainya. Tentunya keterampilan-keterampilan yang perlu dimiliki guru antara satu dengan yang lain harus saling menunjukkan, mendukung mencapainya tujuan pembelajaran yang sudah diterima. C. Metode pembelajaran. Kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mencegah permasalahan dalam lingkup geografi. 1. Metode pembelajaran geografi. Sesuai dengan hakikat dan ruang lingkup bahasa geografi, maka pengajaran geografi dapat dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas. Banyak metode pembelajaran yang dapat dilaksanakan di dalam kelas dan di luar kelas. Banyak metode pembelajaran yang dapat dilakukan di dalam kelas, seperti metode ceramah, bervariasi, tanya jawab, diskusi, dilakukan sosial drama, kerja kelompok, dan sebagainya. Sedangkan metode pembelajaran yang dilakukan di luar kelas, seperti metode tugas belajar dan metode karya wisata, pada dasarnya tidak ada metode pembelajaran yang paling baik, tapi metode mempunyai kelebihan, kebaikan, dan kekurangannya. 2. Penggunaan sumber belajar. Sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas, bahwa sumber belajar geografi dapat berupa fenomena gejala-gejala yang di sekitar lingkungan, baik di lingkungan alam maupun lingkungan manusia. Kemudian dari buku-buku, majalah, surat kabar, dan media elektronika lainnya yang berhubungan dengan metode topik bahasa geografi. Pada umumnya guru-guru hanya menggunakan buku sumber sebagai sumber belajar, padahal buku sumber hanya salah satu dari sumber belajar yang dapat dilakukan guru. Dengan mengambil sumber belajar dari gejala-gejala yang di sekitarnya, proses belajar mengajar geografi akan menarik perhatian siswa dan tidak membosankan. Disinilah diperlukan kemampuan keterampilan guru agar supaya hasil belajar siswa dapat optimal. 3. Penggunaan media alat belajar. Bagaimana kondisi dan situasinya penerapan metode pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar tidak dapat dilepaskan dari penggunaan media pengajaran yang sesuai dengan teknik-teknik mengajar serta tujuan instruksional yang ingin dicapai. Pengajaran geografi hakikatnya adalah pengajaran tentang gejala-gejala geografi yang tersebar di permukaan bumi untuk memberi citra tentang penyebaran dan lokasi gejala. Ulangi, lokasi gejala-gejala tadi. Gejala-gejala tadi. Anak didik lebih SD tidak mungkin hanya mendengarkan ceramah, berdiskusi atau tanya jawab saja, melainkan harus mengamati secara langsung gejala fenomena yang di sekitar tempat tinggal anak, baik berupa gejala fenomena kehidupan manusia. Selain sebagai sumber belajar, dapat juga dijadikan metode pembelajaran geografi. Tidak dapat hanya diceramakan, didiskusikan, atau dijadikan tanya jawab saja, melainkan harus ditunjukkan
dan diragakan. 4. Menciptakan suasana yang kondusif. Menciptakan suasana belajar yang dapat merangsang motivasi kegiatan belajar aktif, sehingga keterlibatan siswa dapat proses belajar. Mengajar akan menghasilkan pencapaian belajar yang penuh makna. Di sini diperlukan kemampuan guru untuk menciptakan suasana belajar yang tidak mencekam, tidak perlu kaku dan juga tidak perlu yang terlalu bebas yang menimbulkan suasana belajar malah tidak terkendali. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Dari makalah ini dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pembelajaran IPS di sekolah dasar adalah strategi pembelajaran yang sudah mencapai proses pembelajaran yang integratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, yang dapat melatih dan membiasakan peserta didik untuk menghadapi masalah secara terampil. 2. Dalam pembelajaran IPS, peserta didik bisa mengembangkan kemampuan berpikir secara kreatif. Oleh karena itu, diharapkan peserta didik dapat memecahkan masalah dalam berbagai mata pelajaran, khususnya mata pelajaran IPS, karena kemampuan untuk memecahkan masalah sangat diperlukan bagi setiap individu. B. Saran. Perlu adanya meningkat pembelajaran IPS agar guru lebih kreatif dan inovasi dalam belajar mengajar. 2. Selalu melakukan pembaharuan dalam pembelajaran IPS sesuai dengan kemajuan sistem pendidikan. 3. Perlu adanya peningkatan kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, personal, profesional, dan sosial.